Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining yang beranggotakan 2 orang. Saya Muhammad Azam Izzuddin, NIM 181410 dan saudara Muhammad Fajri Riki dengan NIM 181410 dari kelas SI 7K. Hari ini kami akan menjelaskan tentang prediksi harga jual mobil. Langsung saja untuk pembahasan pertama tentang data yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fajri Riki. Kami persilakan. Ya baik Pak, di sini sudah ada di dalam aplikasi kami ini sudah ada dataset namanya cardata.csv. Di dalam data ini sebelumnya kami dapat ini dari GitHub. Di dalam data ini ada 8 kolom dan 300 baris. Di sini ada variabelnya dengan car name, nama mobilnya, tahun. Di sini adalah tahun beli mobil. Harga jual ketika mobilnya dibeli. Harga sekarang, present price. Dan KMS driven, ini kilometer driven. Jarak yang sudah ditempuh oleh mobil tersebut, tipe bahan bakar, fuel type, dan seller type, tipe penjual, dealer atau individual, tipe transmisi, apakah mobil tersebut manual otomatis dan pengguna sebelumnya. Kalau 0 berarti mobil baru, kalau 1 atau lebih berarti mobil bekas. Di sini kami menggunakan model, ada 2 model. Yang pertama linear regression, yang kedua random forest regression. Langsung saja untuk penjelasan model linear regression, saya serahkan kepada Azam. Pada Azam. Azam, silahkan. Oke, pada model linear regression, di sini kita import modul Pandas, kemudian modul NumPy. Di sini kita juga mengimport data mobil tadi, yaitu cardata CSV. Kemudian ditampilkan data tersebut bawah. Makanya sekarang Tejo, alhamdulillah terus pas kita waktu dan Scroll ke bawah. kalau dulu waduh Tejo itu ngapain itu Pak? Tejo Oke, di sini itu variabel destinal, kemudian di def drop yang stringnya yaitu car name, kemudian menggunakan ini ya rumusnya yaitu tahun sekarang car year sama dengan 2022, yaitu untuk mengetahui jarak dari harga mobilnya, yaitu tahun sekarang dikurang tahun pembelian mobilnya. Nah, di sini data-datanya ditampilkan lagi. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu yang data pertama, yaitu dari
tahun sekarang 2022 dan tahun pembeliannya itu 2014. Jadi jaraknya itu 8 tahun. No of years. Tapi Kemudian data yang telah dihasilkan dari rumus tadi yaitu tahun sekarang sama tahun yang pembeliannya di drop atau dihilangkan, kemudian ditampilkan lagi. Waktu sudah sholat, duduk itu diduduki. Kaki ini duduk. Kemudian dari data yang tadi dilakukan rumus kembali, yaitu menggunakan pb.getDomains, yaitu menggunakan tipe data ya, kolom satu itu baru, kalau menurutku lama. Serius. Aku langsung tingginya. Kemudian dirumuskan lagi menggunakan core sort value, Duduk kolesterol. itu selling price-nya. Duduk kolesterol. Mumpung masih muda nih. Tampilkan lagi datanya. Kemudian menggunakan variabel x, y. Kemudian import modul lagi, yaitu scalar model selection, itu variabel xrun, xtest, ytrun, training, ytest. Kemudian diambil dari 320 tadi, yaitu 240 dan 61. Untuk X-trainnya 240, untuk X-testnya 61. Tapi kalau ada kolesterol dari 8 kemudian ditampilkan lagi X-trainnya. Kemudian using linear regression, yaitu import modul lagi, yaitu learn linear model dan linear regression. Jadi fungsinya itu linear regression dari variabel linear model. Kemudian menggunakan prediksi linear model, prediksi ditampilkan lagi prediksinya menggunakan array. Kemudian mengimport lagi, yaitu seaborn, dan ditampilkan gambar statistiknya menggunakan diagram batang. Kemudian ada juga menggunakan scatter. Kemudian mengimport modul lagi, yaitu pickle, menggunakan linear pickle dan menggunakan linear model. Kemudian ditampilkan lagi testnya, itu dari satu contoh data. Kemudian menggunakan model linear regression predicts, yaitu contoh sampel datanya. Oke, lanjut ke jenis random forest regression yang akan dijelaskan oleh saudara Fajri. Baiklah. Untuk model kedua adalah random forest.
Di sini kurang lebih sudah sama dengan model linear regression. Prosesnya menggunakan modul pandas dan NumPy. Dataset yang digunakan sama. Ini juga sama. Ini info tentang tipe data dari datasetnya, name, objek, dan seterusnya. Ini untuk menghitung jumlah dari data itu. Dari data itu sama saja didapat 9 kolom dan 301 baris sini. Nah, di sini bedanya dengan linear regression. Di sini dihitung nilai-nilai dari variabel, misalnya jenis bahan bakar, fuel type, ada 3 dihitung. Yang petrol ada berapa, diesel ada berapa, sehingga ada berapa. Seterusnya sama dengan seller type, transmission, dan owner sama saja dihitung semua. Lalu mengecek apakah ada nilai nol dalam dataset. Di sini tidak ada nilai nol. Lalu dilanjutkan sama seperti sebelumnya, dari data tadi diambil dengan dihitung dengan tahun sekarang, lalu tahun lulusnya tahun mobil tersebut dibeli, tahun sekarang dikurangi tahun tersebut dibeli, lalu didapat berapa lama mobil tersebut, umur dari mobil tersebut. Ini lalu mengatasi karena tadi berupa string, tulisan petrol, diesel, dealer, dan lain-lain, maka datanya diubah menjadi integer berupa 0, 1, 2, 3. Misalnya 0 itu berarti petrol, 1 itu berarti diesel, 2 berarti CNG. Supaya datanya mudah dihitung dan diolah. Ini adalah korelasi data dari variabel-variabel tersebut. Ini grafik dari data tadi. Ini grafik scatter. Ini grafik headmap. Lalu memisahkan antara X dan Y dengan model random forest. Sama seperti linear regression, ini di split dengan training dan testing. Dari 300 baris, training sebanyak 80% dan testing 20%. Ini 80%-nya 240, 20%-nya 61. Lalu dibuat model random forest regression-nya dari modul scalar, masukkan ke dalam variabel rf random, lalu diproses. Ini maksimal dan maksimal kedalamannya, minimum number dari sampel dari data, di split dan leave. Dan ini buat random dari data perkiraan. Dapatkan list seperti ini. Kalau dipanggil ke dalam variabel RF, model yang sudah dibuat random forest regressor. Dari tadi RF randomnya dimasukkan X train dan Y train. Ini tidak usah terlalu dibaca, ini proses dari pengkodean. Lalu dihitung prediksinya untuk mengetes apakah bisa diolah data tersebut. Prediction buat variable prediction dari testing tadi, random dari variable random tadi dengan metode predict, ambil data testing yang sebanyak 20% tadi, didapat array ini. Lalu prediction tadi kita buat gambarnya seperti ini, grafik. Ini grafik tabel, kubus, ini scatter. Terus
diambil lagi supaya bisa dibuka di aplikasinya dengan modul pickle di open. Modelnya dibuat jadi extension pickle seperti ini, linear regression, lalu dipanggil melalui kode update PY. Ini menggunakan framework Flux, jadi sebelum menggunakan harus dikenal dulu modul-modul yang framework yang diperlukan, ada type, Flux, pickle, numpy, dan sklearn. Di sini kita panggil model yang sudah dibuat dari file PKL tadi di sini. Ini dan ini dipanggil, lalu untuk aplikasinya menggunakan HTML, tipe index1.html. Ini proses pengambilan data, tahunnya berapa dari hasil input, dan seterusnya. Di sini ada dua, karena menggunakan dua, jadi penggunaan if. Kalau yang dipilih random forest, dia mengambil model random forest, ambil data yang diubah, dan mengembalikan data tersebut setelah diolah. Dan linear regression sama saja seperti random forest, diambil datanya dan mereturn data tersebut diolah. Selanjutnya percobaan data oleh Azam. Sebelumnya dihidupkan dulu. Nah, CMD. Ini bagus itu. Kita tampilkan untuk menjalankan webnya menggunakan CMD. Dijalankan terlebih dahulu di CMD. Silakan kepada Azam untuk melakukan percobaan. Oke. Terima kasih Saudara Fajri. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari prediksi harga. Di sini ada berbagai macam detail atau variabel yang untuk menentukan harga mobil. Jadi langsung saja kita isi datanya. Tahun belinya kita ambil 2010, kemudian harga showroom, maksud harga showroom di sini yaitu harga mobil waktu masih di dalam showroomnya. Yang 5, terus kemudian jarak tempuhnya, jarak tempuh dari mobil tersebut sudah berapa kilometer. Sini kita ambil contoh 10.000 km. Kemudian jumlah pemilik sebelumnya yang telah menggunakan mobil tersebut. Ini kita ambil contoh 1 orang. Kemudian jenis bahan bakarnya kita pilih petrol. Kemudian kita pilih jenis penjualnya. Kita pilih dealer. Kemudian tipe transmisinya. Ambil contoh yaitu manual. Kemudian di sini ada 2 macam model dari mesin learning-nya, ada linear regression sama random forest regression, sesuai yang telah kami jelaskan tadi. Sini kita coba linear regression, kemudian kita hitung harga jualnya. Itu semakin detail semakin mahal. Kalau misalnya tanpa itu di sini kita mendapatkan harganya yaitu harga dari mobil tersebut untuk 4.11
Untuk tambahan di sini nilainya sebagai lak. Lak itu penomoran dari India, jadi satu lak itu sekitar 20 juta rupiah. Kemudian bisa juga kita ganti model machine learning yaitu random forest regression. Kalau misalnya yang detail ngomong salah sering di Banyu masuk itu ini tentang bagus juga biasanya pikirannya karena dia kan harganya yaitu 293. Mungkin sekian dari kami mengenai penjelasan prediksi harga jual mobil, prediksi harga mobil. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.